Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Feriza Alfiani dari NIM 205230263. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah Kapital Sektor Pidana semester 3 dari kelas B dengan dosen pengempu Pak Heri Firmansyah. Nah, di presentasi kali ini aku membahas mengenai tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana hukuman mati. Di tindak pidana korupsi ini aku membawa judul Bagaimana KPK Menangani Korupsi. Nah, untuk kita tahu apa sih dampak dari korupsi ini, yuk kita tonton video berikut. What is corruption? To us, it's simple. Corruption is the abuse of entrusted power for private gain. Whether it's paying a bribe to access public services like healthcare and education, or whether it's money laundering schemes involving billions in dirty money, what's important is how corruption affects you. And the cost of corruption can be enormous. Corruption can cost you your livelihood, your rights, your health, your freedom, and sometimes even your life. It erodes democratic freedoms, rule of law, and trust in government. Corruption also reduces your chances for a healthy environment and sustainable future. When money meant to tackle the climate crisis is stolen, that's your future being taken from you. When money meant to improve your local schools, hospitals, and roads is snatched away, opportunities for a better life are lost with it. When money meant to improve your government and the rule of law is stolen, so too is your chance for a more just and secure future. Every year we lose billions to corruption, billions that were supposed to improve all of our lives, our opportunities, and our communities. At times, the scale of the problem can seem overwhelming, but corruption is not inevitable. Together, we have the power to stop corruption. Nah, seperti itulah dampaknya. Lalu kita cari tahu yuk, apa sih itu korupsi? Lalu, apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan bertentangan tugas resmi ataupun kebenaran lainnya. Istilah korupsi ini berasal dari kata corruption atau corrups yang berasal dari bahasa Latin, yaitu buruk, bejat, ataupun kata-kata fitnah. Adapun menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan ataupun penggelapan uang negara, korporasi, ataupun sebagainya untuk kepentingan dirinya. Dan menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ataupun suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan juga perekonomian negara. Lalu dalam konteks kriminologi ini terdapat 9 tipe korupsi. Yang pertama ada politik priberi, yaitu kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Yang kedua ada politik kickbacks, yaitu kegiatan yang berkaitan langsung antara pejabat dan juga pengusaha. Dan yang ketiga ada election fraud, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kecurangan pemilihan umum. Dan yang keempat ada corrupt campaign practice, yaitu praktek kampanye yang menggunakan uang negara, dan itu sangat merugikan negara kan ya, sehingga calon-calon yang melakukan kekuasaan negara ini termasuk korupsi dengan menggunakan uang negara. Dan yang kelima ada discretion corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Yang keenam ada illegal corruption, yaitu korupsi yang dilakukan semata-mata untuk merusak hukum atau interpretasi hukum. Yang ketujuh ada ideological corruption, yaitu pergabungan antara discretion corruption dan juga illegal corruption dengan tujuan kelompok. Dan yang kedelapan ada mercenary corruption, yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, seperti itu. Lalu beda nggak sih antara tindak pidana korupsi dan juga korupsi? Tapi untuk tindak pidana korupsi ini berasal dari kata tindak pidana dan juga korupsi, yang secara yuridis formal pengertian tindak pidana korupsi ini terdapat dalam bab 2 tentang tindak pidana korupsi. Ketentuannya dalam pasal 2 sampai dengan pasal 20, dan juga bab 2 tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai 24 UU PTPK. Namun dalam konteks hukum pidana ini tidak semua korupsi ini dikualifikasikan sebagai bentuk suatu tindak pidana. Karena perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada undang-undang yang pemberantasan korupsi.
Nah, menurut Syed Hussein Alatas, korupsi pada umumnya ini bisa dilihat sebagai beberapa ciri korupsi. Yang pertama, korupsi itu senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Dan yang kedua, korupsi ini pada umumnya dilakukan secara rahasia. Yang ketiga, korupsi ini melibatkan lebih dari satu orang. Dan juga keuntungan ini bersifat timbal balik. Dan kewajiban dan keuntungan yang dimaksudnya tidak selalu berupa uang, tetapi juga seperti barang dan juga jasa. Lalu mereka yang mempraktikkan ini cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelembungi perbuatan dan berlindung dari kebenaran. Lalu perkembangan pengaturan tipikor ini dalam perkembangan peraturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ini dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya. Pembaruan hukum pidana itu sendiri erat kaitannya dengan sejarah perkembangan Indonesia dari era reformasi, era pembangunan, era reformasi sampai sekarang. Dan menurut Bardana Wali Arif ini menegaskan bahwa latar belakang dari urgensi dilakukannya dan hukum pidana ini ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofi, dan juga aspek sosiokultural. Di samping itu ditinjau juga dari aspek kebijakan, baik kebijakan sosial, kriminal, dan juga aspek kebijakan penegakan hukum pidana. Seperti itu. Nah, asas-asas hukum tindak pidana korupsi ini yaitu secara hukum asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat 1 KUHP yang disebutkan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, asas-asas tipikor dalam UU TPPU nomor 8 tahun 2010 ini dapat yang pertama ada asas presumption of guilty, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua ada asas lex specialis dalam pasal 68, di mana undang-undang TPPU ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, serta pelaksanaan putusan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga ada asas pembuktian terbalik dalam pasal 77 dan 78 ayat 1 dan ayat 2, di mana terdakwa itu harus membuktikan asal-usul dana ataupun harta kekayaan yang dimilikinya untuk membuktikan bahwa kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hukum ataupun penetapan hakim. Caranya dengan penetapan hakim ataupun permintaan dari pihak jaksa kepada hakim untuk melaksanakan metode tersebut, seperti itu. Dan di pasal 78 ini mekanismenya adalah hakim yang memerintahkan terdakwa untuk membuktikannya sendiri. Nah, pengelompokan tipikor ini, tindak pidana korupsi ini kan sangat beragam ya, baik korupsi kecil atau petty corruption hingga korupsi yang kakap atau grand corruption, dan sebagainya itu disebut berdasarkan UU nomor 31 tahun 99 yang mulanya korupsi ini dikelompokkan menjadi 30 jenis. Dari jenis-jenis tersebut kemudian dikelompokkan lagi menjadi 7, yang dimana 7 tindak pidana korupsi itu kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam penggandaan, dan juga gratifikasi. Dengan demikian itu jelas bahwa pemerasan itu merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi dengan penjelasan ini mengenai pemerasan itu sendiri sesuai dengan pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf G, dan juga pasal 12 huruf H. Maka apabila seseorang penyelenggara pegawai atau pegawai negeri atau melakukan kekuasaan atau kewenangan, kemudian memaksa orang lain untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatan itu dianggap korupsi. Nah, pelakunya itu terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar karena melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 99 Jungto UU nomor 20. Lalu bagaimana sih pengaduan korupsi jika kita tuh melihat korupsi depan mata gitu? Nah, itu tuh ada beberapa tahapan. Yang tahapan pertama itu tahapan pengaduan, di mana pengaduan masyarakat ini menjadi salah satu saran efektif untuk KPK, di mana KPK ini sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang jabatan di sekitarnya. Nah, jika laporan masyarakat itu sudah kuat, maka masyarakat bisa mengadukan ke sarana informasi. Lalu KPK ini menerima laporan dari masyarakat, melakukan verifikasi atas laporan, melakukan telah untuk bisa dilakukan penyidikan, dan juga berhubungan dengan pelapor dalam rangka mengayak informasi dan bukti yang diperlukan. Yang kedua ada tahapan penyidikan, di mana berdasarkan pasal 1/2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan dengan satu yang lainnya berhubungan. Dan penyidikan ini dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik. Dan penyidikan ini dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti itu membuat terangan pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
Yang ketiga ada tahapan penuntutan, yang keempat ada tahapan aset tracking, dan juga yang kelima ada eksekusi. Seperti itu. Terima kasih. Lalu materi selanjutnya aku akan bahas hukuman mati, di mana hukuman mati mempunyai arti yaitu sanksi terberat yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum yang berujung pada pencabutan hak hidup seseorang. Di mana di Indonesia ini ketentuan mengenai hukuman mati ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan undang-undang khusus seperti Undang-Undang Narkotika, dan juga dasar hukum ini menjelaskan jenis-jenis kejahatan yang dikenakan hukuman mati serta prosedur yang harus diikuti. Di Indonesia, hukuman mati ini diatur dalam KUHP yang biasanya diterapkan dalam kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, lalu terorisme, kejahatan, narkotika, dan jumlah besar. Dan hukuman mati ini diakui sebagai sanksi terberat dan menimbulkan berbagai debat etis hukum. Nah, pendukung hukuman mati ini berargumen bahwa hukuman ini tuh memiliki efek jera yang dapat mengurangi kejahatan berat. Mereka ini percaya bahwa untuk kejahatan yang merugikan masyarakat secara signifikan ini, hukuman mati ini itu dianggap sebagai bentuk keadilan. Namun di sisi lain, penentang hukuman mati ini menyatakan bahwa hukuman itu tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan juga akan menimbulkan resiko kesalahan yudisial yang dapat menghukum orang yang tidak bersalah. Selain itu juga ini ada kekhawatiran terkait HAM, di mana hukuman mati ini kan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidupnya seperti itu. Sehingga sering dengan perkembangan sosial dan hukumnya, banyak negara ini mulai menghapus hukuman mati dan juga memperdebatkan kembali penerapannya, mendorong juga diskusi yang lebih luas mengenai keadilan dan juga pencegahan kejahatan dan juga reformasi sistem peradilan pidana. Nah, dalam video ini kita akan membahas hubungan antara hukuman mati dan juga tindak pidana korupsi, di mana tindak pidana sebagai pelanggaran hukum dapat dikenakan berbagai sanksi, termasuk hukuman mati, yang merupakan sanksi terberat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hukuman mati ini biasanya dijatuhkan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Nah, argumen mengenai apakah korupsi ini layak dihukum mati itu mencuat, dengan pendukungnya berpendapat bahwa korupsi dalam skala besar ini dapat merugikan jadi kerugian besar bagi masyarakat. Di sisi lain, kritik terhadap hukuman mati ini perlu direnungkan dengan pentingnya dialog mengenai kebijakan hukum dan juga keseimbangan antara pencegahan kejahatan dan juga HAM serta upaya reformasi dan juga sistem peradilan kita. Jadi seperti itulah keterkaitan antara tindak pidana hukuman mati dan juga tindak pidana korupsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian presentasi kali ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.